Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, nanti kita di akhirat duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang halal melalui kerjanya kita di sini ya. Dan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan. Sebab berapa banyak orang yang pengen cari harta halal aja susah. Jangankan yang halal, katanya yang haram aja susah ya, apalagi yang halal. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan ini Allah Subhanahu wa taala masih sempatkan kita lagi untuk duduk di majelis ilmu. Ini nikmat di atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, "Man amsaka lan min amal yadayhi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang sore hari dia capek karena dia usaha untuk mencari penghasilan yang halal. Ya, seperti antum ini semua capek. Sampai ada yang lapar sambil makan ngajinya ya. Ada yang matanya ngantuk ya kan. Belum yang akhirnya kesemutan ya, capek, semuanya capek karena kerja, karena mencari penghasilan dengan tangannya sendiri. Amsa maghfuran lahu, maka di sore hari itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipilih. Padahal tiap hari kita buat dosa, buat maksiat, melakukan kemungkaran, tapi Allah masih gerakin hati kita, sengaja nggak sengaja ya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala udah nyampein kita di sini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dari sekian banyak yang tahu sore hari ini ada majelis. Ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita, pengen kita jadi orang baik, ya nggak bakal bisa. Makanya ini nikmat harus kita jaga. Harus kita jaga dengan kita istiqomah. Jangan sampai Allah udah tempatin kita hadir di majelis semacam ini, tapi kita nggak jaga dengan istiqomah, akhirnya Allah cabut ini taufik hidayah, dijauhin kita dari majlis-majlis baik seperti ini, diarahin kita ke majlis-majlis buruk, akhirnya makin jauh dari Allah, akhirnya Allah murka sama kita, dan na'udzubillah nanti takutnya dimasukin ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf Al-Fagir hari ini rada telat ya. Sekali-kali, biasanya kan antum yang pada telat ya. Sekarang sekali-kali ana yang telat ya. Sekarang ana yang telat sekali-kali ya. Enggak apa-apa ya, dimaafin karena tadi ada satu dan lain hal ya, Nah, makanya kajian kita langsung aja kita bahas fikih. Untuk pembahasan dzikir Ratibul Atos yang barusan kita baca. Biasa kita kan jelasin satu persatu dikiran-dikiran yang terkandung dalam rotib. Dari pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law anzalna, kemudian a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi, dan seterusnya itu udah kita jelasin sampai kalimat la ilaha illallah sebetulnya sekarang. Tapi karena waktu begitu singkat, kita langsung masuk aja ke pembahasan inti, yaitu pembahasan ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang kesempurnaan ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk penyusun kitab Safinatun Najah, kitab yang kita jadikan referensi dalam ilmu fikih kita di majelis yang mulia ini, yaitu Syekh Salim bin Sumer serta guru-guru kita dan orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man asrafuna shalihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita mulai dengan pembacaan doa, pembacaan niat ta'lim wa ta'allum, niat belajar dan mengajar agar majelis kita dan ilmu kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari saya, dari Al-Fagir, dan para hadirin semua mengikuti dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma
وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni min fahmi yahfadhihi lima ashkala hatta yafhama annaka anta a'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhih bi nisyan bi nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Kitabus shalah ila an qala faslun fi syurutis shalah. Kita kemarin sudah masuk ke pembahasan tentang bab salat, di mana salat ini adalah tiang agama kita. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang telah meninggalkan salat maka dia menghancurkan agamanya. Dan salat ini diambil dari kata silatun, artinya hubungan. Jadi kalau kita mau melihat hubungan kita sama Allah sedekat apa, lihat salat kita. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, berarti hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala belum baik. Kalau hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak baik, maka hidup kita bakal acak-acakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sebejat-bejatnya kita jangan pernah tinggalin sholat. Ente boleh nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, nggak banyak sedekah, nggak banyak infak, nggak banyak zikiran, nggak banyak baca Quran, nggak banyak puasa, asal jangan tinggalin sholat 5 waktu. Ente masih mabok, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Ente masih main judi, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Ente masih berzina, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Mau sebejat apapun jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu, karena sholat itu yang menjadi benteng terakhir kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah engkau dari perbuatan buruk dan kemunkaran. Insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita sholat 5 waktu, keburukan-keburukan dalam kehidupan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunkaran-kemunkaran yang kita lakukan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah tinggalin sholat. Yang lain nggak apa-apa, dan ente nggak fokus nggak apa-apa. Nggak mau banyak ibadah ini, banyak ibadah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggalin yang namanya sholat 5 waktu. Dan kemarin udah kita bahas pasal atau bab pertama terkait tentang sholat, yaitu udur-udurnya sholat. Ada udur, orang bisa meninggalkan sholat keluar dari waktunya. Ada yang kemarin hadir, insya Allah udah pada tahu. Sekarang nggak perlu diulang lagi, karena takutnya dijadiin alasan, oh ternyata anak udur jadi ninggalin sholat ya. Salah sendiri kemarin nggak hadir ya. Nah sekarang kita masuk ke syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Jadi syarat-syarat ini yang menyebabkan orang sholat sah sholatnya. Apa aja syarat sah sholat? Nah kita harus tahu nih, biar kita tahu sholat kita sah apa enggak ya. Apa aja sih syarat-syarat biar sholat kita sah? Syurutus sholat, syarat-syarat sholat tamaniyah, ada 8. Yang pertama taharatul hadatsin, suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu yang pertama. Wat taharah anin najasah minats tsaubi wal badani wal makani. Yang kedua, suci dari najis, baik di pakaian, entah itu baju, celana, atau apa yang kita pakai, yang kita bawa dalam tubuh kita, wal badan, dan badan kita, tubuh kita, wal makan, dan tempat yang bersentuhan aja sama anggota tubuh kita. Jadi kalau dengan sholat, sejadah, di ujung sejadahnya ada najis, selama enggak bersentuhan dengan najis itu nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud tempat yang bersentuhan sama anggota tubuh kita. Jadi tempat harus suci dari najis, pakaian yang kita pakai juga harus suci dari najis, dan badan kita juga harus suci dari najis. Yang ketiga satrul aurah,
menutup aurat, harus ditutup aurat. Dan laki-laki itu auratnya kalau dalam sholat nanti sebetulnya jelasin, tapi singkatnya dari pusar sampai lutut itu harus tutup. Pusar sampai lutut itu harus tutup. Sah sholatnya? Sah kalau menurut sah apa enggaknya. Tapi kalau adab apa enggak, ya kurang adab kalau cuman pakai celana doang sholat, kurang adab. Ente coba kalau ketemu orang penting pakaiannya begitu, kan kurang adab. Atau itu sholat Jumat dah begitu ya, kalau nggak dikata orang PA ya, jangan ngaji lagi dah sama PPK PA ente gitu ya. Lah ini syarat sah sholat begini, wah baru tahu dia syarat sah sholat yang penting sah sholatnya. Ada syarat sah sholat tapi ada adab juga ya. Jadi kalau sah nutup dari lutut sampai pusar ketutupan sah, karena aurat laki dalam sholat itu dari lutut sampai pusar. Itu yang ketiga, harus menutup aurat. Nah kalau di tengah-tengah sholat kebuka auratnya bagaimana? Harus ditutup secara langsung ya, harus tutup secara langsung. Misalkan lagi sholat pakai sarung, angin kenceng nih, terbang-terbangan sarungnya, nggak pakai celana dalamnya, kelihatan dengkulnya, langsung ditutup secara langsung, nggak apa-apa. Kalau kebukanya sebentar terus ditutup secara langsung nggak apa-apa ketika sadar. Atau misalkan biasanya pakai celana, celananya nggak kencang-kencang banget ya, rada longgar, begitu sujud kelihatan celengannya tuh ya, masukin koin ya biar goyang tuh orangnya. Nah kelihatan gitu ya, terus dia masuk live lagi nih ya. Nah kelihatan ya, dan dia nyadar ditutup secara langsung. Kalau secara langsung nggak batal, tapi kalau dia sengaja, biarin adem banget ini ya, adem banget, didiamin sama dia ya, terus dia nggak tutup secara langsung, batal. Karena syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Wastiqbal kiblat, yang keempat istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kiblat itu tanah haram, nggak mesti harus di Ka'bah, pas banget Ka'bah. Waktu itu kan sempet ya, oh ternyata garis kiblat di Indonesia itu ada miringnya sedikit. Selama ini kita sholat bagaimana ya? Kata ulama fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, yang penting tanah haramnya itu nggak mesti harus pas banget Ka'bah, nggak apa-apa. Jadi tanah haramnya itu nggak apa-apa, jadi arah situnya itu tetap sah. Menghadap kiblat. Wa dukhulul waqt, dan masuknya waktu sholat. Syarat yang kelima harus masuk waktu sholat. Syarat yang kelima harus masuk waktu sholat, harus masuk waktu sholat. Main sholat zuhur, ya nunggu dulu masuk waktu sholat zuhur. Enggak kenapa pengen rajin sholatnya jam 10 sholat zuhur ya, nggak bisa. Mau serajin-rajinnya ente harus masuk waktu sholat dulu. Syarat sahnya sholat itu harus masuknya waktu sholat. Kemudian yang keenam, syarat sahnya sholat al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui bahwa sholat yang dia laksanakan hukumnya fardu. Sholat zuhur apa hukumnya? Fardu wajib. Sholat asar apa hukumnya? Fardu wajib. Maghrib fardu wajib. Isya fardu wajib. Subuh sunnah kayaknya subuh ya, soalnya ngantuk saya. Nah berarti begitu sholat subuh dia, kalau dia nganggap itu sunnah sholat subuh padahal wajib, nggak sah. Karena harus syarat yang keenam itu ilmu bil fardiyatiha, mengetahui atau meyakini kewajiban sholat 5 waktu yang dia laksanakan. Wa alla ya'taqid fardhan min furudiha sunnah. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat itu sunnah. Jadi ada rukun-rukun sholat, nanti setelah ini ada babnya, arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Nah, kalau meyakini salah satu rukun sholat itu sunnah, misal berdiri itu kan wajib. Hukumnya berdiri dalam sholat apa? Sunnah. Baca Fatihah itu kan wajib. Hukum baca Fatihah dalam sholat apa? Sunnah. Dia meyakini salah satu fardu atau rukun sholat itu sunnah, maka nggak sah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu mana yang fardu, rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang nggak wajib, kan ada yang wajibnya, ada yang nggak wajibnya. Gimana itu hukumnya? Nggak apa-apa kalau kita nggak tahu. Tapi kalau meyakini salah satu rukun atau fardu itu sunnah, maka nggak sah sholatnya. Baca Fatihah dalam sholat apa hukumnya? Sunnah, nggak usah baca Fatihah kita. Nah, dia meyakini salah satu fardu atau rukun sholat itu sunnah, nggak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau ente tahu dalam sholat itu ada fardu-fardu, ada yang rukun-rukunnya, ada yang wajib-wajibnya, ada yang sunnah-sunnahnya, ada yang boleh dikerjain, ada yang boleh tinggalin. Tahu? Coba sebutin. Nggak apa, nggak apa-apa, tetap sah. Ya, tetap sah. Udah tenang aman, nggak hafal rukun sholat juga sah ente ya. Itu. Selama ente tidak meyakini fardu atau rukun dari salah satu rukun sholat sunnah. Jangan meyakini salah satu rukun atau fardu sholat sunnah. Karena syarat yang ketujuh adalah tidak meyakini salah satu fardu atau rukun sholat dianggap sunnah. Dan yang terakhir ijtinab al-mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat.
Nanti ada babnya apa aja yang membatalkan sholat. Nah itu 8 hal syarat sahnya sholat. Suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Suci dari najis, pakaiannya, badannya, dan tempatnya. Menutup aurat, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat, mengetahui sholat yang dia laksanakan itu hukumnya wajib, dan tidak meyakini salah satu daripada rukun sholat itu sunnah. Dan yang terakhir yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu 8 syarat sah sholat. Harus tahu, biar kita tahu, oh ternyata ana barusan sholat 8 itu terpenuhi, sah sholat ana. Oh ternyata ada salah satu dari 8 tadi yang ana nggak laksanain, berarti nggak sah sholat ana. Biar tahu sholat kita selama ini sah apa enggak. Jangan sholat aja nggak tahu tuh sah apa enggak ya, diterima apa enggak. Harus tahu, wajib nih hukum yang hukum mengetahui ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib kita harus tahu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga hadas kecil dan hadas besar. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yaitu ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu. Wal akbar, adapun hadas besar yaitu yang mewajibkan mandi. Jadi ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi udah kita bahas di bab toharoh waktu itu, yaitu ada 6. Yang pertama, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan ya, walaupun belum keluar, mohon maaf, sperma atau air mani. Lagi melakukan hubungan, udah masuk, tukang paket ya keluar ya. Terus itu ngobrol tukang paketnya, habis selesai, terus istrinya udah nggak tahu kemana. Wajib mandi walaupun belum keluar sperma atau air mani. Karena yang satu yang mewajibkan mandi adalah masuknya kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, entah karena hubungan atau yang lainnya. Tidur, mimpi basah, keluar air mani, wajib mandi. Yang ketiga, haid. Bagi perempuan setelah selesai haid wajib mandi. Nifas, setelah selesai nifas wajib mandi. Wiladah, melahirkan, setelah melahirkan wajib mandi. Dan yang keenam, meninggal dunia, wajib dimandiin, bukan mandi sendiri, nggak bisa ya. Kemudian yang mewajibkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu baik dari kubul ataupun dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, apapun yang keluar kecuali air mani wajib mandi. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar yang bukan mahram tanpa penghalang, itu batalkan wudhu, wajib wudhu. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan laki-laki atau perempuan depan atau belakang, punya dirinya sendiri atau punya orang lain, menyentuh dengan telapak tangan. Kalau nyentuh dengan yang lain nggak apa-apa. Kemudian yang keempat yang mewajibkan wudhu yaitu hilangnya akal, baik karena tidur dan yang lainnya, kecuali tidur dalam keadaan duduk ya, yang biasa antum amalin ketika ngedengar khutbah, aman, itu nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin wudhu. Nah itulah yang mewajibkan orang wudhu dan mewajibkan orang mandi. Orang yang wajibin wudhu berarti dia berhadas kecil, orang yang diwajibkan mandi dia berarti berhadas besar. Nah itu 8 hal dari syarat sahnya sholat yang wajib kita ketahui agar sholat kita sah. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita jadikan kesempurnaan sholat kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya serahkan lagi kepada MC yang terhormat, Pak Alaihi Falyatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.